Jadi saya mau tanya nih, Bay, Ya mas. tips and trick untuk kita sukses mancing, untuk supaya mendapatkan strike, supaya nggak boncos. Nah itu sebenarnya tips and tricknya apa aja, Bay? Halo Sobat Angler, jumpa lagi bersama saya. Hari ini nih agak spesial, saya kedatangan tamu saya ini, Bayu Nur Rahman. Wih, ini dia nih. Ini pemancing handal nih. Sekarang nih pemancing handal nih. Jadi saya mau nanya-nanya soal teknik-teknik dunia mancing. Wah kebalik tuh mas, tanya teknik-teknik. Gurunya. Itu di mana-mana guru tuh akhirnya kalah juga sama muridnya. Jadi saya mau tanya nih, Bay. Ya mas. Tips and trick untuk kita sukses mancing, untuk supaya mendapatkan strike, supaya nggak boncos. Nah itu sebenarnya tips and tricknya apa aja, Bay? Tipsnya itu anti boncos. Bajunya anti boncos. Oke. Tipsnya apa ya? Mungkin dari persiapan ya mas. Persiapan sebelum mancing kita mungkin mau apa yang kita targetnya, ikannya, terus tekniknya yang mau kita pakai. Jadi kita siapin dulu nih dari joran, kan beda-beda nih. Joran, reel, tali pancing, terus umpan. Itu persiapannya mesti matang. Dengan matang dan kita mesti bawa cadangan supaya Cadangan apa nih? cadangan saya sih biasanya selalu bawa tali pancing PE. Oh, Takutnya kalau seandainya PE-nya ditarik habis sama ikan besar, nah kan di laut nggak ada toko pancing. benar. Ya, kita bawa cadangannya lah mas, itu sih. Terus umpan-umpan juga, ya umpan-umpan andalan lah yang kita bawa gitu. Iya. Mungkin itu tipsnya sama musim saat kita mancing ya mesti saat musim ikan makan kan pasti. Oh, jadi kita mesti tahu musim-musimnya ya, nggak bisa berangkat sembarangan ya? Iya ada waktunya kan. Iya. Dan musim cuaca bagus pasti. Iya. Ya itu sih. Itu biasanya kita tahu bahwa cuaca bagus itu dari mana? Biasa kan kita bisa lihat di aplikasi ada forecast. Bisa lihat 7 hari ke depan cuaca, perakhiran cuaca sih ya mas ya. Jadi nggak bisa jadi patokan juga. Itu. Kadang-kadang suka cross check juga sama kapten kapal nih, cuaca bagus apa enggak? Atau apa biasanya juga cross check juga ke kapten kapal? Wajib, harus biasanya di kapten lebih tahu situasi di lapangan kan. Kapten atau nelayan gitu. Ya paling nggak kita mesti sounding dulu ke mereka gimana cuaca di lapangan. Terus mungkin kalau triknya tapi gini, pengalaman saya ada beberapa kali gini. Kalau kita ke kapten kapal, karena cuaca bagus, katanya di sana apa namanya? Katanya cuaca angin segala macam. Pernah nggak begitu? Itu dia kalau kita lihat forecast kan itu kan perakiraan cuaca kan, jadi nggak bisa jadi patokan itu betul cuaca bagus 100%. Kayak kemarin saya baru mancing di Bengkulu juga, lihat cuaca ke depan 2 hari sebelumnya bagus. Pas nyampe hari H-nya kita mancing, badai langsung datang. Oh, jadi namanya perkiraan ya? Iya kan, perkiraan. Jadi terus sama kapten juga ya, saya juga kurang tahu tuh bisa dipercaya apa enggak kalau kapten bisa bilang bagus, taunya jelek kan. Iya betul juga. Jadi karena bagus, yang penting kita jalan dulu. Begitu keluar dari dermaga udah gabiur. Ini gimana Cap? Ya ntar kita berlindung lah. Kita mau mancing suruh berlindung. Iya kembali lagi ke kapten ya kita bisa percaya apa enggak gitu kan. Iya. Terus soal ini spot tuh apa? Spot yang di mana ikan ada banyak ikan tuh spot itu karena apa kita yang tahu spotnya atau kita percaya kepada kapten ya? Spot ya tergantung, kalau kita punya koordinat spot ya kita mesti bawa itu GPS pasti kan. GPS yang koordinat yang kita pegang. Kalau biasanya sih kalau yang udah sih kita percaya sama kapten. Karena mereka kan yang lebih setiap hari di lapangan. Betul. Setiap hari mancing gitu.
Jadi ya kita percaya sama kapten aja. Iya, jadi memang kalau pemancing itu memang kadang-kadang kita mesti percaya sama kapten. Jadi kita mau dibawa kemana karena dia memang tiap hari bawa tamu dan dia memang pekerjaannya. Jadi kita spot-spotnya dia lah. Kita kadang-kadang kalau mau punya pemancing kita harus percaya sama kaptennya gitu. Iya. Itu aja ya, atau tips and triknya ya. Tips, ya kalau triknya mungkin apa ya, tadi kan kembali ke persiapan mancing. Ya, tapi persiapan mancing itu jangan terlalu berlebihan. Ya, artinya kita bawa, misalkan kita mau popping, kita bawa umpan yang andalan kita aja, nggak perlu sampai bawa banyak banget. Itu juga bikin, kalau seandainya kapalnya kecil jadi numpuk kapal, nggak bisa mancing, nggak nyaman kan jadi mancingnya kan. Jadi sehemat mungkin kita minimalisir bawaan kita juga gitu. Jangan sampai kebanyakan, itu bisa membuat kita bingung juga mau pakai umpan yang mana nih. Nah, kita mesti percaya diri ya, umpan yang kita bawa nih andalan kita gitu aja sih. Oh iya, saya kadang-kadang suka lihat tuh apa aja dibawa, dipakai juga enggak. Sering banget tuh, jadi kadang-kadang pemancing-pemancing gitu, tapi itu memang satu, karena dia tuh punya koleksi banyak, jadi semuanya dibawa ke laut, dipakai juga enggak. Iya. Jadi kadang-kadang kita bingung, kalau apalagi kalau udah ikan nggak makan, kita bingung, ganti udah, kepercayaan diri udah hilang, ganti. Kalau umpamanya sedikit seperti tadi tipsnya dari Mas Bayu ini, supaya apa namanya, bawanya sedikit aja, jadi kita nggak terlalu bingung untuk ganti-ganti lur gitu ya. Iya Mas, setuju. Oh, oke. Nah, sekarang ini Bay, ini dari teknik mancing itu banyak banget kan teknik-teknik mancing. Bayu sendiri yang paling cocok, paling disukai itu teknik yang apa? Semua teknik. Semua teknik? Oke, paling suka ya. Satu aja yang paling suka. Paling suka. 2 boleh. Hah? Boleh 2, boleh. Popping suka. Oh. Popping, jigging lah. Ya. Oh, 2 itu ya? Popping, jigging. Waduh, popping, jigging itu padahal dua-dua itu yang membutuhkan ekstra tenaga. Yang ngajarin ini. Bukan ngajarin, ngeracunin. Jadi popping sama jigging itu cocok banget ya? Cocok. Kalau popping ya beda-beda kan sensasinya. Kalau popping kan kita bisa main di umpan kita di permukaan, umpan imitasi kita gerakin seperti umpan hidup, tiba-tiba berhasil kita dapat ikan. Gitu. Di situ. Terus kelihatan lagi nyambernya kan Mas? Setuju. Kelihatan nyambernya itu yang bikin, racun masuk banget itu. Jadi emang bener, bedanya ya, kalau umpamanya kita popping atau kita casting tapi pakai top water, umpan di atas. Jadi yang adrenalin kita naik itu, yang waktu pas umpan kita disambar tuh kita lihat tuh, wah itu ya luar biasa banget di situ langsung, wih, fight-nya tuh, adrenalin langsung terpacu tuh ya. Terpacu banget, gitu ya kalau popping ya. Kalau jigging ini kan, jadi kalau jigging tuh gimana Bay? Sensasi enaknya tuh di mana Bay? Sensasi ini coba dipikir. Kalau jigging saya sih lebih suka karena kan target ikannya beda Mas, ikan demersal kan di bawah. Nah, bukan ikan-ikan bawah aja sih, ya tengah air juga bisa sampai atas. Ya tapi ya lebih fokus, lebih targetnya di bawah kan. Ikan demersal yang di bawah demersal. ya. Nah, targetnya apa namanya? Sensasinya pas dia tekan ke bawah itu yang digenjot ke bawah itu kita lagi main digenjot, itu yang bikin nikmat tuh, kita genjot balik kan. Wah langsung di situ ya, rasanya itu mantapnya di situ ya. Iya. Dan memang sih kalau jigging, kalau saya pelajarin ya, dia selalu kalau ikan makan tuh selalu pas lagi jatuh. Oh gitu? Artinya pas kita turunin ya kan, terus kita mainin ke atas pas turun ini. Biasanya kita main begini kan, kita pompa gitu kan, kita jig pas di bawah begini, itu kita mesti siap-siap tuh. 99% pasti pas lagi ke bawah gini, dia gigit. Nah, mau nggak mau kita langsung mesti. Oh, jadi waktu metal jig turun ke bawah ya dimakannya ya, bukan yang naik ya? Rata-rata sih begitu. Kalau untuk jigging ya, karena pas dia lagi turun tuh aksinya pas lagi bagus kan biasanya. Oh iya. Pas naik dia turun, naik,
gitu kan. Iya, Nah, pas kalau dia naik- turun itu, Kalau naik tuh biasanya vertikal aja gini ya, tapi waktu turun Iya. tuh kadang-kadang suka ngelambai gitu Iya, ya. betul. Waktu melambai itu diajar ya. iya pas melambai itu. Hmm. Kalau jigging, kalau popping kan biasanya pas lagi stop kan. Ya, Popping pas kita mungkin main cager, splash, pas kita stop langsung tubruk biasanya ya. Hmm. Kalau stick bait juga pas lagi kalau ikan, kan kita biasanya beberapa aksi tuh untuk stick bait kan ada ikan seperti ikan lagi sakit, sekarat gitu, bergerak terus dia naik ke atas. Pas naik ke atas dia stop itu Oh. yang disamber biasanya. Oh, oke. Yang saya perhatiin sih gitu, Mas. Iya, iya, iya. Ini kan gurunya. Ini sekali lagi, Pak, saya tanya. Dulu ya, zaman dulu, itu kalau orang mancing itu masih pakai tanda-tanda alam. Mm-mm. Tanda-tanda alam. Jadi mereka masih ngelihat bulan, masih ngelihat bintang. Oh, ini angin dari mana segala macam. Tapi sekarang ini abad 21 nih. Teknologi yang dipakai. Itu sekarang untuk mancing itu kita mengandalkan apa tuh, Pak? Iya. Kembali lagi mengandalkan kan teknologi ya, Mas ya. Memang kalau dulu kan pernah sama Mas Dudi tuh ikut sama nelayan ya kalau nggak salah di Sumba tuh. Iya. Oh iya benar. Mas siapa sih lupa saya juga namanya. Iya, ada yang dia jualan juga tuh kan. Sama Itu si kan Epang sama masih Iya, kaptennya kan masih ngandalin GPS alam tuh, GPS alam. Jadi dia lihat patokan sudut, entah itu pohon atau bukit, dia sudutin begitu kan. Dia nggak bawa GPS kayaknya. Iya. Dia sudutin, udah pas nih, pas. Baru ya turun, Iya. gitu kan. Benar. Jadi dia tuh dulu ya pernah mancing juga sama Bayu di Sumba Timur. Jadi tuh si kapten itu nakoda itu dia ngeliat saya bilang ngeliat apa? Sebentar Pak, itu ada pohon tuh Pak. Pohon sana. Jadi pohon tuh diketemukan gitu, pohon sini, pohon sana diketemukan. Di situ titiknya baru mancing. Tapi saya yang kedua kalinya gua kesana, dia ngeliat, wah susah Pak, kenapa? Pohonnya udah ditebang. Wah, jadi pohonnya udah ditebang. Jadi dia nggak dapat lagi tuh spot. Yang kedua kali saya pergi ke sana. Iya. Nah itu dia, mesti punya teknologi kan artinya. Kalau sekarang kan kita perlu seperti, saya lihat Mas Dudit pakai jam sunto nih. Wih, ini juga abad 21 nih sekarang nih dimudahkan kita nih. Iya. Untuk kita petualangan ekstrim ini udah dibutuhkan sekali karena kita pakai ini nih kita pede banget. Pede banget ya. Semuanya ada di sini. Siap. Altimeter, barometer, kompas. Iya. Ini nih dan ini ya. Gua pokoknya nih ini Sunto nih ya. Ini nih memang kuat banget ya, teknologinya kuat banget. Ini diproduksi di Finlandia. Iya. Dan Sunto ini nih, ini nih memang didesain, dites standar militer di pabriknya di Finland. Jadi dia nih tahan bantingan, tahan benturan, Iya. tahan cuaca, temperatur panas, Iya. temperatur dingin. Iya. Pokoknya nih, dan ini strapnya ini, tali jamnya ini, dia nih, ini bukannya karet, dia Tekstil. dari tekstil. Iya. Dan nyaman dipakai, dan kekuatannya luar biasa nih, tahan Iya. lama ini. Tahan lama betul Mas. Keren banget nih. Ini versi-versi untuk petualangan outdoor. Jadi untuk naik gunung, kita nggak akan sasar, karena Iya, dia ada kompasnya. ada kompas, iya. Dan kita bisa tahu ketinggiannya, ada altimeternya. Altimeter. Kita juga kalau umpamanya akan ada badai, Cuaca. dia ada barometernya. Iya. Jadi kalau tekanannya, barometernya rendah, itu bahaya tuh, biasanya tuh badai. Iya. Bisa deteksi di situ ya Mas. Iya, Ada bisa indikatornya. Iya. Ini juga bisa free dive Mas. Oh ya? Jadi kalau kita mau nyelam di situ bisa kelihatan kita di kedalaman berapa sampai 10 meter. Yang untuk core Alpha Stealth. Oh, jadi untuk nyelam kedalaman sampai 10 meter tuh free Untuk dive bisa ya? Iya. Iya. Mau lihat sunrise, sunset di waktu ini bisa juga. Oh, jadi kita di sini juga kita bisa ngelihat sunset, sunrise. Waktunya. Waktunya tuh ada di sini. Jadi ini memang jam yang didesain untuk para orang-orang yang suka berkegiatan di outdoor, terutama petualangan ekstrim. Ini standar militer nih. Dan ini dibikin langsung di pabriknya di Finland.
Iya, dites, diuji coba di Finlandia. Jadi ini benturan dan ini kalau untuk kita mancing pun juga bisa. Jadi karena dia ada kompasnya, jadi kalau kita pulang nggak takut nyasar juga dia. Iya, saya punya pengalaman dulu Mas, waktu mancing. Pas saat berangkat sih, kok nggak salah Mas Didit juga nih. Waktu di Biak. Oh kita iya kena iya badai. Oh iya iya. Itu kan kita nggak bawa GPS, mati, baterai Iya, habis. iya, iya. Terus kita ngandalin kompasnya pakai apa? Apa namanya Mas? Korek api ya. Oh iya iya. Korek api kalau nggak salah tuh kita pakein air atau apa, saya lupa itu. Ya karena tiba-tiba awalnya kita mancing bagus cuaca di sore hari, tiba-tiba itu agak jauh ya dari darat Mas. Iya iya, di masalah tuh saya masih di Suptiori apa di mana? Bukan. Di Karang Isabel. Karang Isabel, betul. Itu jauh dari darat. Jadi pas kita kena badai, cuaca malam hari, waduh itu kita mengerikan. nggak bisa ngelihat tuh kompas darat di mana, kita nggak bisa kelihatan. Hujan, deros, badai, udah gitu kompas itu kan sangat penting sekali. Jam Sunto Core Alpha ini, baik. Ini garansi 2 tahun. Iya. Ini garansi 2 tahun dan baterainya ini masih menggunakan baterai. Ini tahan 1 tahun. Jadi ini kita pakai ini, kita nggak usah takut tersesat lah. Iya. Ini hebatnya ini, baik. Oke. Jadi ini jam oke ya? Oke banget Mas. Oke banget ya. Dan saya juga baru tahu juga ternyata ini juga bisa untuk free dive dan dia didesain sedalam 10 meter. Tapi tadi ada apa aja kalau menyelam dia ada apanya? Dia sebenarnya dia 30 water resistant. Iya. Jadi dia ada indikator kayak divecom ya. Jadi kita bisa lihat pas kita turun nanti ada kelihatan kita di kedalaman 2 meter atau 3 meter sampai 10 meter. Oh Bisa gitu. deteksi, iya. Oh. Iya. Jadi ini untuk menyelam untuk kita bisa untuk free dive snorkel, aja, untuk free dive. scuba ya, Mas. Iya. Iya, buat free dive aja. Free dive kan ada jenjang waktunya kan, nggak terlalu lama gitu. Dan ini kan memang hampir versi militer. Iya. Jadi ini memang didesain juga untuk berburu. Iya, Jadi betul. untuk orang-orang berburu tuh dia ada red light, backlight. Backlight ya. Jadi kalau mamanya mau berburu malam, dia ini ada ininya bisa kita nyalain di sini ya. Kita kalau kita mau lihat kita nyalain dia dia sebenarnya ada Lampu dia merah. ada cahaya. Cahaya. Mereka lampu merah. Jadi kalau mamanya kita malam, kalau mamanya teman-teman yang suka kegiatan berburu malam, kalau berburu tuh ini apa namanya tidak mengganggu. Jadi red light di backlightnya itu nggak terlalu terang. Jadi kita bisa lihat jelas, tapi tidak mengganggu. Jadi binatang buruan nggak lari. Jadi kalau mamanya kita berburu, kita di atas ngeranggong gitu nggak ganggu. Biasanya kan ada jam-jam tuh yang terlalu terang. Ini kalau mamanya kita ngeranggong mau nyari babi, wah pas banget lah. Jam ini pas banget. Oke. Jadi, Nah, pencinta berburu juga bisa. iya ya, untuk berburu ya. Iya. Oke. Jadi ini udah oke nih jam nih ya. Sunto nih ya. Oke, Setuju Bang. ya? Setuju. Oke. Pertanyaan terakhir. Siap. Bayu setuju nggak kalau mancing itu termasuk olahraga? Olahraga, setuju banget. Setuju ya? Setuju dong Mas. Kan malah kalau mancing itu kan sebelum, artinya gini, kalau olahraga kan harus ada kaitannya sama keringat kan, Iya. ya kan. Nah sebelum kita olahraga mancing, kita biasanya siang-siang tuh udah keringetan, kepanasan. Karena kita di laut yang mataharinya satu orang satu. Kita kebagian satu orang satu tuh kalau di laut, tengah-tengah laut. Jadi, Iya, apalagi siang bolong kan. Iya. Mataharinya. Benar-benar. Oke. Iya. Ya, apalagi ditambah kita sport fishing, jadi otot kita juga dilatih. Gitu. Jadi ya setuju banget. Setuju ya? Namanya kan sport fishing. Iya, kan? iya. Gitu. Oke. Terima kasih Bay atas kedatangannya. Sama-sama Mas. Halo Sobat Angler, terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Semoga trip Anda tidak boncos dan untuk teman-teman yang suka berpetualangan di outdoor, jangan lupa Sunto Core Alpha. Oke, terima kasih Bay. Thank you Mas. Salam strike. Strike.